Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Laba Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah speaker portable merek Advan ya. Nah, ini dengan kerusakan katanya speakernya itu nyala ya, cuman suaranya yang tidak ada. Oke. Kalau nggak salah speaker ini dia tipenya itu K1501 ya teman-teman ya, Advan ya. Oke, kita akan coba dekatkan dulu, lalu kita akan lihat kerusakannya ya. Oke, saya agak tekuk sedikit ke bawah ya. Kita lihat ya, saya coba nyalakan dulu teman-teman. Nah itu ya, nyala ya. Nah ini, oke, nyala ya. Tapi ini rekan-rekan ya, suaranya tidak ada ya. Biasanya kalau nyala seperti ini pasti ada suara ya. Nah, seperti ini. Oke, nyala ya. Tapi suaranya tidak ada. Oke, kita akan buka teman-teman ya. Lalu kita akan belajar bersama-sama mendeteksi kerusakan seperti ini. Apakah yang biasa mengalami kerusakan ya? Kalau untuk jenis speaker portable seperti ini teman-teman, yang paling sering kerusakan itu adalah yang pertama, biasanya tegangan inputnya yang masuk ke blok audionya itu bermasalah, dan yang kedua biasa dari IC penguatnya teman-teman, IC penguat audionya ya yang bermasalah juga. Oke, kalau begitu kita akan buka. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke rekan-rekan ya, jadi saya naikkan aja di meja kerja saya ya. Jadi kita buka posisi bautnya, ada 4 ya di depan ya, lalu dia akan terbuka seperti ini. Nah ini dia penampakan mesinnya ya. Oke, saya akan cabut semua soketnya teman-teman ya. Untuk yang ingin belajar menangani kasus seperti ini, soketnya ini kan ada banyak ya. Jadi baiknya teman-teman foto dulu atau teman-teman beri tanda aja. Jadi pada saat kita pasang nanti sudah nggak ketukar-tukar lagi soketnya ya. Nah, saya akan buka dulu sekalian soketnya semua teman-teman supaya kita bebas untuk mendeteksi kerusakannya ya. Oke. Oke, baik teman-teman, ini ya. Ini udah saya pisah ya. Jadi mesinnya seperti ini aja teman-teman ya. Untuk mesin amplifiernya ya. Oke. Nah, teman-teman kalau tidak ingin kehilangan jejak dengan soket-soketnya, kalau teman-teman mau pisah yang ini belajar, bisa teman-teman foto aja ya. Oke, kita langsung saja lihat ya posisinya. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Saya balik dulu. Oke, sudah kelihatan rusaknya ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa dua kerusakan itu biasanya terjadi ya. Satu, tegangan input yang masuk ke blok audionya bermasalah, dan yang kedua adalah biasanya IC penguat yang ini dua teman-teman untuk audionya bermasalah ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Di sini ada kebakar ya. Ini sebuah IC, dia jalurnya ini seperti ini teman-teman. Dia ini IC-nya ini step up ya. Jadi dari tegangan 7,5 ya dari baterai, kemudian dia naikkan ke kalau nggak salah ini tegangannya 12 volt teman-teman. Jadi kita bisa patokan dari elko-nya ya. Saya lihat dulu elko-nya. Nah, itu elko-nya bisa teman-teman lihat ya, 25 volt 470. Berarti dia punya suplai tegangan ini teman-teman 12 volt ya, yang masuk ke blok audionya ya. Oke. Elko kecil ini pun sama nilainya teman-teman ya. Oke, 25 volt, ini 470. Kita lihatin dulu. Oh ya, sorry ya, 25 volt 100 mikro yang kecil-kecil ini teman-teman, dan yang ini 25 volt 470 mikro ya. Nah, kita lihat untuk tegangan inputnya yang mensuplai ya, masuk ke blok audio ini, itu ada di sini. Nah, ini elko-nya cuman 16 volt ya. 16 volt 100 mikro. Berarti bisa disimpulkan bahwa blok ini adalah blok IC untuk step up ya, yang menaikkan tegangan masuk ke blok audio. Nah, makanya ini yang bermasalah karena kebakar ya. Berarti kerusakan dari speaker portable Advan ini tidak mengeluarkan suara, itu disebabkan karena dari sumber tegangan step up-nya itu teman-teman, yang mensuplai masuk ke blok audio itu bermasalah, disebabkan karena IC-nya yang kebakar. Oke, seperti ini. Penyebabnya IC ini yang kebakar teman-teman bisa jadi dari suplai input untuk pengecasannya ya. Mungkin pengecasannya ini di atas 9 volt ya teman-teman, sehingga
IC ini jebol seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana langkah yang selanjutnya harus kita lakukan? Gini, saya tidak punya untuk IC seperti ini teman-teman ya. Oke, nah untuk datanya sebentar, nomor IC-nya ini teman-teman saya akan share di Google, cari di Google dia berapa nomor tipenya, tapi saya nggak punya. Nah, saya akan coba keluarkan dulu teman-teman untuk IC yang kebakar ini ya, IC step up ini ya, yang kebakar ini. Lalu kita akan nanti cari input tegangannya ada di daerah mana, kemudian output tegangannya ada di daerah mana ya. Untuk IC ini kan ada 4 pin ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4 pin, ada 4 sudut ya. Nanti kita akan cari. Nah, nanti saya akan menggunakan saja step up ya teman-teman ya, karena saya tidak punya IC seperti ini. Jadi kita akali dengan menggunakan saja inverter step up ya untuk supply. Jadi dari tegangan 7,5 ini teman-teman kita angkat menjadi tegangan 12 volt masuk ke area blok audio ini dengan menggunakan step up. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, saya akan cabut dulu untuk IC yang kebakar ini. Nah, ini kan pasti jalurnya short ya. Ini kita coba ukur ya. Di elko ini aja, atau bisa ini kita pakai ampermeter seperti ini ya. Kita di skala besar saja teman-teman ya. Ini pastinya short ya. Nah itu oke, short ya. Nah, kita akan keluarkan dulu untuk IC step up nya teman-teman. Lalu kita nanti akan cari bersama-sama untuk input tegangannya, dia koneknya di mana. Jadi kita patokan saja dari elko ini ya, elko input tegangannya ya teman-teman ya. Positif negatif ada di sini. Nanti kita konekkan ke sini ya, ke 4 pin ini. Kita akan cari input tegangannya ada di mana, kemudian output tegangannya ada di mana. Kita patokannya juga dari elko ini teman-teman ya. Positif negatifnya nanti kita akan cari. Tapi sebelumnya itu kita akan buka dulu nih. Oke, saya akan buka dengan menggunakan blower dulu teman-teman. Kita kasih flux lalu kita angkat ya. Oke, sudah siap teman-teman ya blower saya. Nah, ini yang saya gunakan ya. Ini saya sudah unboxing juga teman-teman di channel YouTube saya. Ini saya sudah buatkan tutorial juga waktu saya beli ya untuk blower ini. Nah, sekarang kita akan terfokus ke ini teman-teman ya, IC step up nya. Jangan lupa gunakan pinset. Kemudian fluxnya ya, kita akan buka. Kita kasih flux dulu ya. Oke, ini saya kasih flux dulu seperti ini aja ya. Maksud dan tujuan dikasih flux seperti ini teman-teman, agar jalurnya bisa tidak rusak ya. Kalau kita langsung blower ini biasanya jalurnya terkupas ya kalau tidak ada flux seperti ini. Kemudian memudahkan kita mengangkat juga IC step up nya seperti ini. Oke, keluarin dulu. Nah, oke, cukup. Saya nyalakan blower saya teman-teman. Saya colokkan dulu. Oke, kita angkat blowernya. Saya setel kepanasannya dulu teman-teman ya. Dia berapa? 350. Oke, kita coba naikkan ya supaya cepat terangkat. Saya kasih full aja teman-teman ya. Ini tingkat kepanasannya ada di 500 derajat Celcius ya. Oke, itu sudah 500. Oke, kita fullkin aja ya untuk anginnya ya. Oke, kita akan coba angkat ya. Nah itu ya teman-teman. Oke, udah terangkat. Nih, ini dia IC step up nya. Nah, kita akan rapikan ya teman-teman jalur-jalurnya ini.
supaya jangan ada yang short ya. Jalur yang kebakar ini kita rapikan ya. Lalu kita akan coba nanti mencari yang mana tegangan inputnya di antara 4 pin ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita cari juga tegangan outnya ya. Oke, saya akan bersihkan dulu ya dengan menggunakan solder biasa. Oke, baik ya, udah saya bersihkan teman-teman. Saya zoom dulu seperti ini ya. Nah, saya tunjuk aja. Nah, di sini ada 4 pin ya teman-teman ya. Untuk pin groundnya ini dia terhubung terus ke sini teman-teman ya. Berarti dia nyambung ya, satu ground dengan input dengan output ya, satu ground. Untuk inputnya teman-teman, dia adanya di sini ya. Yang kebakar ini pin input ya. Kemudian pin outnya ada di sini. Jadi kalau teman-teman ingin cari cukup mudah ya. Ini saya perlihatkan cara carinya ya. Seperti saya katakan ya, kita di skala buzzer saja patokan ke elko positif ya. Untuk pin positif di elko inputnya ya. Ini kan, ini ada garis ya teman-teman, berarti ini negatifnya ya, dan positifnya ini ya. Ntar agak blur gambarnya. Nah ini saya konekkan seperti ini aja teman-teman ya, pin positif dari elko inputnya ya. Ntar saya besarkan gambarnya ya. Nah ini positif, lalu kita hubungkan ke sini. Ini kan ada lilitan teman-teman ya, ini L ya. Nah itu berarti untuk inputnya teman-teman dia adanya di sini ya. Kemudian outputnya ini plus di sini teman-teman ya. Kita ukur di sini, lalu kita akan cari untuk outnya ya. Ini plus ya. Nah ini kita cari plusnya di sini, elko-nya ya. Ini sini di bawah. Ntar tekan dulu. Nah seperti ini. Lalu kita cari di sini teman-teman ya. Bisa kelihatan enggak blur gambarnya ya? Ya kelihatan ya. Ntar tak nyalain lampu kamera saya ya. Nah ini. Nah itu ya, connect ya. Nah jadi untuk inputnya dia di sini, untuk outputnya di sini teman-teman. Jadi kita gunakan step up ya. Untuk jalur negatifnya dia satu jalur ya, input maupun outnya. Oke, saya akan pakai inverter step up seperti ini teman-teman. Saya akan coba-coba ya. Oke, ini ya. Kita akan pakaikan step up seperti ini teman-teman, yang biasa kita gunakan di TV LED ya. Kalau misalkan inverter backlightnya bermasalah ya, kita pakaikan seperti ini. Bentar. Nah, oke, saya pakai seperti ini teman-teman. Ini inverter step up CA6009 ya. Oke, untuk inputnya ada di sini dan outnya ada di sini. Saya akan coba-coba teman-teman ya. Kita akan pakai, jadi kita adjust nanti tegangannya teman-teman dari tegangan 7,5 volt, nanti kita keluarkan dengan tegangan 12 volt ya di sini. Untuk cara adjustnya nanti teman-teman putar aja trimpot ini. Saya akan rangke dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Oke. Oke teman-teman ya, udah saya konekkan untuk tegangan baterainya ya. Jalur input tegangan step up ini sudah saya pasang. Untuk kalau belum saya pasang teman-teman ya, kita akan adjust tegangannya dulu ke 12 volt. Kita lihat ya. Oke, kita ukur dulu tegangan baterainya teman-teman ya, berapa. Sini pinnya dia terukur 6,41 volt ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan ya. Ini kan belum nyala, jadi otomatis tegangan ke step up ini untuk inputnya belum masuk ya. Ini saya coba ukur teman-teman. Nah itu kan belum masuk ya, karena kita belum nyalakan. Saya on kan dulu saklarnya seperti ini. Oke, udah nyala ya. Nah sekarang kita ukur tegangan inputnya, sama ya dengan tegangan baterainya tadi teman-teman ya. Itu 6,11 volt ya, DC ya. Kita ukur tegangan outnya teman-teman. Nah tegangan outnya 19 volt ya. Nah kita putar aja, kita turunkan menjadi 12 volt ya. Sini kita putar ini, bisa teman-teman lihat ya, ada trimpot ini. Ntar kita liatin agak gelap ini ya, teman-teman putar ini aja di atas ini. Oke, saya putar dulu sambil kita letakkan pin avometer seperti ini di 19 volt ya. Kita putar ya. Oh, naik
kita balik putarnya. Oke, turun 18, terus putar sampai ke 12 volt ya. Ke 17, 16. Terus teman-teman sudah 15, 14, 13. Kita putar lagi pelan-pelan ya, supaya kita dapat titik pasnya 12 volt ya. Oke, turunkan sedikit, kita lihat. Ya, turun. Kita kasih di 12 ya. Apakah dia udah 12 bentoknya? Oh, masih turun. Oh, sudah 11 teman-temannya, lewat. Kita naikkan sedikit. Putar lagi, berbalik arah. Terus sedikit lagi. 12,2 ya. 12,1. Oke, tegangan input outnya seperti itu teman-teman ya, 12,2 ya, sampai di situ saja. Nah, sekarang tinggal saya pasang ya. Untuk saya matikan dulu. Ini ya. Oke, sudah pas tegangannya. Untuk outnya 12 volt, tinggal kita pasang. Untuk kabelnya teman-teman, ini saya sudah nyambung ya. Nah, ini seperti ini. Ntar kita perlihatkan ya cara nyambungnya. Ini di meja saya teman-teman, jadi agak sempit ya. Kasih mejanya ya, seperti ini ya. Nah, ini ada 3 kabel teman-teman ya. Satu ya, yang merah itu saya ambil positif charge ya, yang merah ya. Merah ada 2, untuk negatifnya 1 saja. Kenapa untuk negatifnya 1 saja ya? Karena ini kan sudah terhubung negatif untuk input dan outnya ya. Jadi 1 kabel saja. Untuk negatifnya yang warna abu-abu ini, yang inputnya untuk positifnya itu dan outnya saya kasih warna merah seperti ini teman-teman ya. Oke, poinnya sudah saya perlihatkan tadi titiknya. Kalau teman-teman agak sempit nyoldernya di sebelah sini ya, bisa ya, saya keluarin dulu. Nah, ya. Kalau teman-teman agak sempit nyoldernya di sini, seperti ini yang saya lakukan ya. Ini kan ada tiga pin poin ya, ntar blur ya. Ini, oke. Inputnya di sini, outnya, inputnya di sini teman-teman ya. Outnya yang ada di sini dan groundnya di tengah-tengah ya. Ini kan terhubung semua, connect juga input dan outnya ya. Kalau teman-teman agak sempit nyoldernya, bisa teman-teman pasang di elko saja di sini ya. Untuk inputnya yang ada di sini. Oke, untuk outnya teman-teman pasang di elko ini. Ini yang besar ya. Nah, pinnya ada di sini. Kalau teman-teman agak nyempit ya. Oke, seperti itu aja. Nah, sekarang tinggal saya nyambung teman-teman ya. Saya nyambung untuk outnya. Nanti outnya yang ini teman-teman, yang step up yang saya pasang ya, ini saya konekkan di sini nanti. Nah, cuman seperti ini aja cara pasangnya ya. Oke, saya akan konekkan dulu, lalu kita akan pasang semua soket-soketnya, lalu kita akan lihat hasilnya. Oke ya, udah saya konekkan semua teman-teman soket-soketnya ya. Step up-nya juga udah saya pasang untuk out tegangannya yang 12 volt tadi ya. Oke, sekarang ini teman-teman tinggal saya nyalakan ya. Saya gunakan flash disk dulu, karena kalau Bluetooth ini HP saya nggak bisa merekam ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan, kita lihat ya apakah ada suaranya kelihatan atau gimana. Sorry, terdengar ya. Nah, teman-teman ya, akhirnya berhasil ini. Coba ya, saya pakai flash disk dulu. Kita akan tes ya. Mudah-mudahan lagunya tidak terkena hak cipta, teman-teman. Saya kecilin dulu volumenya ya. Sambil flash disk saya membaca. Nah, ini. Oke, saya akan ukur tegangan outnya teman-teman pada saat dia terbawa beban nyala seperti ini ya. Kita ukur apakah dia tetap di stay 12 volt ya.
teman-teman ya. Tetap di 12 volt ya. Oke, tetap di 12 volt teman-teman ya. Tegangan outnya yang masuk ke blok audio ya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman dari saya channel Labis Servis. Kalau teman-teman kurang jelas saya menjelaskan tadi, ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.